Selamat sore teman-teman dan Bu Lucy. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Kevin Renanda Putra, NIM 11231402. Asal saya dari Jepara, Jawa Tengah. Dan saya di Jogja ini berkuliah di Universitas Terduta Wacana, Prodi Manajemen Fakultas Bisnis Angkatan 2023. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri atau personal branding. Yang pertama dari segi soft skill. Nah, saya bisa mengaplikasikan aplikasi edit video, edit foto yaitu dari Canva, CapCut dan aplikasi yang lain-lain. Mengapa saya suka mengedit? Nah, karena saya ini dari dulu suka ambil gambar random lah. Nah, itu kan harus diedit dulu, nggak mungkin harus dipost kan, harus diedit dulu. Nah, makanya saya sampai sekarang suka dalam dunia editor. Dari hard skill, saya bisa bermain musik. Nah, mengapa saya bisa bermain musik itu juga ada ceritanya dari dulu itu ya. Saya belajar itu dari SMP waktu COVID. Nah, itu kan apa? Orang-orang banyak disosialisasikan. Nah, itu beruntung bagi saya. Mengapa beruntung? Nah, karena di rumah itu kan nggak ada kegiatan apapun. Nah, saya punya ide, lalu saya otodidak nonton YouTube, nonton video-video musik. Nah, saya belajar sendiri dari rumah tanpa guru. Nah, dan puji Tuhan sampai sekarang saya bisa, contohnya musik dari keyboard, drum, gitar, bass. Nah, saya bisa itu semua dari otodidak sendiri. Nah, dan hard skill saya ada lagi yaitu bisa membuat kopi yang disebut juga itu barista. Nah, di situ mengapa saya bisa, karena saya dulu pernah bekerja di bagian coffee shop. Nah, itu. Lalu dari sikap kerja, saya sangat antusias dan bersemangat. Mengapa saya punya sifat kayak begitu? Nah, saya merasa bahwa saya bisa menunjukkan energi positif kepada rekan kerja saya untuk kerja dalam tim. Nah, itu. Lalu dari pengalaman bekerja, saya pernah bekerja waktu SMP itu ya. Itu saya pernah bekerja di bagian interior di Jakarta. Itu saya ikut om saya sendiri sih. Tapi sebelumnya itu sebelum bekerja itu saya juga pernah berjualan online lewat marketplace. Nah, itu bisa membuat saya belajar dan gimana rasanya bekerja di dunia nyata. Di dunia nyata itu yang bisa kayak penuh tekanan dari atasan atau perintah-perintah dari kayak kawan-kawan gitu. Nah, di situ juga waktu SMA saya juga pernah mengikuti organisasi, yaitu jadi ketua OSIS. Nah, saya juga gak nyangka kenapa bisa dipilih ketua OSIS. Awalnya itu saya kayak iseng-iseng daftar lah. Nah, tapi dari pemilih itu saya suara paling terbanyak. Nah, disitulah saya pertama itu saya merasakan dalam dunia organisasi. Nah, lanjut itu saya juga pernah bekerja waktu ini selama saya udah masuk kuliah. Saya juga pernah ambil part time di coffee shop itu. Nah, di situ saya juga belajar dari rekan tim kerja saya. Ya, ada kayak namanya kayak senioritas lah. Nah, di situ kita kayak dibikin babu atau diberi perintah, tapi saya tetap profesional untuk bekerja itu. Dan dalam organisasi kampus saya bisa pernah mengikuti PEBIS, yaitu pengenalan bisnis, jadi anggota ini Deskom dari Desdok PEBIS. Nah, mengapa saya memilih divisi Desdok? Nah, di situ saya kan dari awal tadi saya sudah bilang ini bisa menjelaskan tentang dari soft skill saya, bisa mengaplikasikan aplikasi editor itu. Nah, saya juga sampai saat ini saya masih dalam organisasi BEM, yaitu menjadi koordinator Deskominfo BEM FB. Nah, di situ saya juga akan menerapkan rasa tanggung jawab, antusias dan semangat kepada anggota-anggota saya dan kawan-kawan saya untuk bekerja dalam tim. Kan itu bukan sekedar kayak panitia lepas, kayak contohnya Kak Pevis itu kan. Nah, disitulah saya akan bekerja selama satu periode itu dengan serius dan tanggung jawab, dan
dan akan mempengaruhi kawan-kawan saya, anggota saya untuk tetap semangat dan antusias dalam bekerja di organisasi itu. Oke, selanjutnya saya akan berbicara tentang tujuan karir saya. Saya juga punya tujuan karir ya. Namanya juga manusia ya, pasti punya tujuan karir. Nah, tujuan karir saya yaitu ingin punya perusahaan sendiri, perusahaan apapun itu bebas. Karena saya mikirkan kalau saya kerja itu dari pemikiran saya itu nggak ngejar gaji, tapi ngejar ilmu dan pengalaman. Nah, disitulah saya bisa menerapkan ke tujuan karirku. Mengapa bisa diterapkan? Nah, disitu kan saya banyak skill, banyak ilmu. Jadi saya bisa ingin buka usaha ini jadi lebih gampang dari ilmu-ilmu saya sebelumnya yang sedang bekerja itu, yang mencari ilmu. Dan itu aja sih. Sekian, terima kasih.